Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we are study about if, in suggestion, imperative, dreams, and general truth. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya satu persatu. Yang pertama, if clause dalam suggestion. Di sini if clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Perlu dicatat. Jadi yang perlu dicatat di sini yang membedakan sebuah saran dengan peringatan adalah keharusan. Jadi saran bisa dilakukan atau tidak tergantung dengan levelnya, sedangkan peringatan itu adalah hal yang mesti kalian lakukan karena ada konsekuensinya. Rumus yang dia gunakan adalah, if you see this pattern, dia menggunakan rumusnya if, kemudian simple present. Simple present ini menunjukkan bahwa kata kerja yang dia gunakan adalah bentuk pertama. Kemudian should, kemudian ought to. Jadi you can choose one of these. If you should, ought to, had better. Nanti ada level-levelnya. Jadi should ini, ought to, dan juga had better itu ada levelnya. Sebentar kalian lihat di catatan bahwa should ini artinya kuat, ought to lebih kuat lagi, kemudian had better sangat kuat. Jadi keharusannya ini kalau kalian menggunakan should berarti itu kuat saja, ought to itu lebih kuat dari should, sementara had better itu lebih kuat daripada keduanya. Seperti itu, kita lihat contohnya. Contohnya adalah, if you don't wanna get sick, jika kamu tidak mau sakit. Jadi if you wanna sick ini kata yang dia gunakan wanna get itu adalah bentuk simple present, artinya bahwa dia menggunakan bentuk pertama. Contoh yang lainnya boleh kalian baca nanti. Kemudian if clause dalam bentuk imperatif. Ini digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan sebuah atau suatu aksi. Rumus yang dia gunakan adalah if, kemudian simple present, verb one, kemudian object. Jadi kalau kalian mau menyuruh orang, maka kalian menggunakan rumus ini. Jadi jangan lupa bahwa di sini kita menggunakan if sebagai pengandaian. Jadi rumusnya seperti contoh kalimatnya adalah, if you don't wanna be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, cepatlah bersiap-siap. Ini menunjukkan sebuah perintah dalam bentuk pengandaian. Jadi kalau kamu tidak mau terlambat, silakan pergi bersiap-siap. So you can see another example. Boleh kalian lihat di contoh yang lain. We move to if clause general truth. Pada dasarnya fungsi ini sama dengan tipe 0 atau tipe 0 yang ada di pekan lalu kalian catat. Nah, namun tipe ini dapat digunakan untuk sebuah kebiasaan yang berfungsi bahwa ini fakta. Pengandaian itu kan biasanya ada yang bilang seandainya saya kaya. Nah ini bagian 0 ini bahwa pengandaian yang bisa saja terjadi atau pasti terjadi. Rumus yang dia gunakan adalah if, kemudian simple present and simple future. If you don't water flower, they die. Jika kamu tidak menyiram bunga, mereka mati. Ini sudah pasti, kalau kita tidak menyiram bunga, pasti bunganya mati. Jadi di sini kita belajar tentang pengandaian dalam bentuk fakta bahwa pasti terjadi. Next, if clause in dreams. Jadi pengandaian dalam bentuk mimpi. Rumus ini adalah tipe 1, artinya bahwa digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik, yaitu mimpi atau tujuan jika suatu hal terjadi. Rumus yang dia gunakan adalah if, kemudian simple present, simple future. Jadi semuanya rata-rata rumus yang dia gunakan di sini adalah bentuk pertama. If I had a lot of money, jika saya punya banyak uang, saya akan membangun rumah yang besar. Ya, ini sebuah kemungkinan, bisa saja terjadi bahwa di suatu hari nanti kemudian dia kaya, dia bisa membangun rumah yang besar. Artinya bahwa ini bisa saja terjadi. Itu saja
Nanti ada tugas yang saya berikan, silahkan kalian catat. So don't forget to write these notes. Jadi jangan lupa dicatat semua catatan ini di bukunya. Saya harapkan kalian memperhatikan tugasnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.